Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 267. Jadi takut dekatin Hasan, dia selama ini sendirian ternyata ditemani sama sosok Hanya. Hussein yang tidak mau abangnya terus-menerus terkucilkan pun ingin angkat bicara, tapi malah disela oleh abangnya. Kedatanganku ke sini ingin meminta stop, bilang aku antisosial. Kamu boleh bilang aku orang introvert, itu emang kenyataan. Kalau antisosial itu nggak ada dalam diriku. Sama aja. Kamu memberikan berita palsu pada orang-orang, dan Allah benci berbuat itu. Minta maaf padaku sekarang. Ayahku nggak ajarin aku minta maaf pada orang lain ya, sama aja itu merendahkan harga diriku. Meminta maaf sekarang pada abangku Nono, ujar Hussein menepis tangan teman kelasnya itu, lalu memegang lengan abangnya. Nono bersidekap. Nggak mau, jangan paksa orang dong. Apa? Mau ngadu sama Bu Lingga? Atau Emi kalian itu? Ci, pengecut banget kamu Hasan. Kedua tangan Hasan terkepal. Kamu yang pengecut, bicara kebohongan tentangku pada orang lain. Kalau gitu sana ngadu tentang kenakalanku pada Emimu, dasar anak lelaki anak mami. Semua orang yang berada di pihak Nono tertawa. Anak mami, hahaha. Selalu ngadu di ketiak mamihnya. Apaan sih kalian? Stop ledekin abangku, teriak Hussein tak terima. Udahlah, orang kayak Nono itu walaupun Allah memberikan telinga dan mulut untuk mendengar dan berbicara, dia akan tutup semuanya. Hasan menarik tangan adiknya untuk pergi dari taman ini. Baru saja mereka melangkah pergi, tiba-tiba teman dekat Nono yaitu Theo berkata, hahaha, kalian mau ngadu ya ke Bu Lingga? Terus nanti Bu Lingga pasti nanti lapor ke orang tua kalian. Anak mami emang. Biarlah Theo, kita jangan terus ledekin Hasan. Kamu tahu kan kalau ibunya itu serem, ibunya kan teroris, kalau macem-macem sama anaknya nanti kita kena tembak, ucap Nono sambil pura-pura ketakutan. Hasan dan Hussein berbalik, wajah mereka tidak enak dipandang untuk mereka lihat. Maksudmu apa menghina Emiku? Teriak Hasan tak terima, dia bahkan menarik keras seragam teman kelasnya ini tinggi-tinggi ke atas, walaupun tidak sampai membuat kaki Nono menjauh dari tanah. Kenapa? Emang benar kan ibumu teroris? Apa kamu tidak melihat berita banyak tuh mall ataupun hotel dibom dan pelakunya orang-orang dengan pakai seperti ibumu? Ayahku juga menyuruhku untuk menjauh dari orang-orang seperti itu. Tutup mulutmu. Minta maaf sekarang. Nggak mau? Gimana dong? Nono memandang remeh pada Hasan. Jika ia terkena pukulan tinggal mengadu pada Bu Lingga. Jadi di sini siapa yang pengecut? Terlampau kesal Hasan ingin sekali memberikan bogeman pada anak lelaki ini, tapi akhirnya hanya mulutnya yang bisa berkata, dasar anak sapi. Tubuhmu gendut dan berat mirip anak sapi. Kamu juga bodoh karena otakmu nggak pernah dipakai. Bisanya merendahkan orang-orang. Teriaknya begitu mengejutkan semua orang. Bahkan mata Nono sudah mulai berkaca-kaca, seumur hidupnya tidak pernah ada yang bilang ia mirip anak sapi. Dasar anak antisosial. Beraninya kamu menghinaku Hasan. Apa kamu tidak tahu ayahku siapa? Apa? Kamu duluan yang mencari gara-gara denganku. Karena emosi yang sudah mencapai di ubun-ubun, Nono akhirnya dengan kepalan tangan cukup kuat melayangkan bogeman tepat di bawah mata kiri Hasan. Bro! Hasan tersungkur ke tanah sambil merintih memegangi pipi kirinya yang terasa sangat sakit. Mengadu sana pada Bu Lingga, dasar pengecut. Aku akan membela diri jika kamu duluan yang menghinaku. Kamu yang menghina Emiku.
Bilang dia teroris padahal amiku bukan seperti itu. Kamu juga menghina cadar yang selalu dikenakan oleh perempuan muslimah untuk melindungi dirinya sendiri. Orang-orang seperti kamu hanya bisa berbicara seenaknya tanpa peduli kebenaran yang ada. Hasan balas berteriak. Aku benci kamu Nono. Awas aja besok aku akan membawa Emiku. Kamu harus meminta maaf pada Emiku karena menghina harga diri Emiku sebagai perempuan muslimah. Hasan terlihat begitu marah, bahkan Hussein yang hanya diam sejak tadi tidak bisa menenangkannya. Sampai akhirnya guru-guru datang dengan wajah panik lalu berusaha untuk melerai pertengkaran mereka. Flashback off. Jadi gitu, Ubi. Hasan mengakhiri cerita kejadian tadi pagi. Teman kelas kamu memang duluan yang cari gara-gara sama kamu, sampai menghina Emi-mu segala. Ubi juga nggak terima rasanya. Bisa-bisanya anak sekecil dia memikirkan orang yang mengenakan cadar adalah seorang teroris. Pemikiran itu pasti dia dapatkan dari orang yang mengurusnya. Tapi terlepas dari itu, semua ini salah didikan dari orang tuanya. Kenapa ayahnya Nono itu tidak mengajarkan minta maaf pada orang lain? Ibunya juga, apa? Dia tidak mendapatkan didikan yang layak dari mereka. Setahu Hasan, Nono itu ibunya udah meninggal saat dia masih bayi. Dia dididik sama ayahnya sendiri. Ubi penasaran siapa ayah dari anak itu. Bisa-bisanya dia salah mendidik anaknya sendiri. Putraku. Ikram berjongkok, memegangi pundak anaknya. Kamu harus meminta maaf, tidak peduli jika Nono yang salah duluan karena telah menghina Emimu. Sebab kamu juga menghinanya. Ubi tidak mau salah satu putra Ubi menjadi orang angkuh karena tidak ingin meminta maaf. Hasan akhirnya mengangguk pasrah. Baiklah, besok Hasan akan meminta maaf pada Nono. Setelah itu Hasan gak mau lagi dekat-dekat dengan dia. Maaf, tapi Hasan gak bisa menghilangkan kebencian pada orang yang menghina Emi. Walaupun hati kamu membenci Nono, berusaha untuk menghilangkan rasa bencimu. Itu hanya akan menyiksamu, sayang. Ubi juga besok akan datang ke sekolahmu, ingin melihat secara langsung anak itu. Buat apa? Ikram hanya menanggapinya dengan senyuman kecil sambil menarik tangan Hasan untuk keluar dari kamar kosong ini, sebab masalahnya telah ia selesaikan. Kita harus menjadi orang baik di dunia ini. Bukan tujuannya untuk dipandang baik oleh orang lain, paling utama itu dipandang baik oleh Allah. Perbuatan baik akan baik pada kehidupan kita nanti. Hasan mengangguk saja. Ubi juga harus tegur Hussein tuh, dia mainnya sama anak nakal. Nanti kalau terbawa pengaruh buruk gimana? Sein itu keras kepala orangnya. Hasan, sampai capek terus-menerus tegur dia. Nanti Ubi bicara sama adikmu. Hasan, kamu baik-baik aja kan? Sirena datang mendekat dengan raut wajah khawatir. Ubimu tidak menghukummu kan? Bagaimana yang sakit? Apaan sih sayang? Mana mungkin aku melakukan kekerasan pada anak sendiri? Ikram tak terima. Dari wajahnya terlihat sangat kesal membuat Hasan menunduk sambil terkekeh. Kecil. Benar kata Ubi, aku baik-baik aja Emi. Kita berdua hanya mengobrol aja tadi mengenai kejadian tadi pagi. Beneran gak dihukum apapun. Sayang. Ikram benar-benar makin kesal. Serius Emi ku sayang. Terus gimana mengenai kejadian itu? Coba cerita sama Emi juga. Sebelum Hasan mengeluarkan suaranya, Ikram terlebih dahulu mendorong putranya untuk masuk ke kamar. Azan maghrib bentar lagi akan tiba. Kamu harus bersiap-siap untuk pergi ke masjid pesantren bersama adik-adikmu. Mereka pasti sekarang udah siap-siap pasti. Di kamar, tinggal menunggu kamu. Loh mas, aku kan mau dengar ceritanya.
Aku nggak terima ya anak kita kena tonjok di wajahnya. Hasan baik-baik aja, sayang. Kita sebaiknya siap-siap juga. Sirena dibawa paksa ke kamarnya, dan Hasan masuk ke kamar di sebelahnya. Wanita yang memakai pakaian rumahan itu terlihat tak terima, bahkan memukul pundak sang suami. Mas Ubi aku kan penasaran mengenai kejadian Hasan bisa kena tonjok. Ada teman kelas Hasan yang nakal. Anak itu bilang Hasan antisosial. Hasan mau negur temannya itu tapi karena kejadian tak terduga membuat Hasan marah akhirnya mengatai anak itu. Dan anak itu balas dengan memukul wajah Hasan. Nggak usah dipikirkan, Zaujati. Hasan akan meminta maaf pada anak itu dan Mas akan berbicara langsung dengan anak yang kurang didikan dari orang tua itu. Walaupun sudah mendengar cerita dari suaminya tetap saja Sirena masih kesal karena ia ingin mendengar langsung dari mulut anaknya. Mas lelah, sayang. Bisa pijat kepala Mas sambil menunggu asap maghrib. Nggak mau, Mas menyebalkan tahu nggak jadi orang. Sirena bersidekap sambil berjalan ke lemari, menyiapkan pakaian yang akan suaminya kenakan ketika salat. Hari ini Mas akan jadi imam di masjid pesantren kita kan? Lia, sayang. Pakai jubah biru ini aja. Putih aja. Nggak mau, harus biru. Ikram akhirnya pasrah. Dia menarik pinggang istrinya dan membawanya untuk duduk di atas kasur. Maafkan Mas, sayang. Udah ya, jangan cemberut lagi. Sirena memukul dada bidang suaminya. Masih sih menyebalkan jadi orang. Aku kan sejak tadi khawatir dengan Hasan, kamu malah main membawaku ke kamar. Dan menyuruh Hasan untuk masuk ke kamarnya juga. Aku kesel jadinya. Ilya maaf. Mas hanya ingin kamu jangan khawatir berlebihan, apalagi sampai banyak pikiran kasihan perutmu ini. Maksudnya, Ikram malah mengelus perut istrinya dengan lembut. Kan kalau wanita banyak pikiran, itu nggak baik untuk kesehatan janinnya. Siapa tahu kan ada kehidupan lagi di perutmu ini. Sayang. Duk. Sirena memukul kepala suaminya. Aku nggak hamil ya Mas. Kan Mas bilang siapa tahu ada. Kalaupun ada bersyukur banget. Mas rindu mengurus anak bayi bersama kamu. Kalau mau anak lagi sana Mas yang hamil, aku capek hamil terus. Ikram tertawa lalu mengecup bibir manis istrinya. Sirena masih saja cemberut dengan tangan memukul kembali dada bidang suaminya. Jangan ketawa. Kamu gemesin soalnya. Jangan khawatir oke. Masalah anak-anak Mas sendiri yang akan mengurus masalahnya. Sirena berhenti memukul dada suaminya, kini dia malah menjatuhkan wajahnya di sana dan mengelusnya. Pertama kalinya Hasan mengatai orang, mana dia mengatai anak sapi. Temannya lagi. Apa yang membuatnya tersulut emosi? Kamu. Kok aku? Teman kelas Hasan bernama Nono menghina kamu jika kamu seorang teroris. Hasan. Nggak terima eminya dihina akhirnya mengatai anak itu. Anak sekecil itu bisa-bisanya sudah tahu teroris tapi dia tidak tahu siapa yang teroris itu. Pasti karena cadar yang aku pakai. Hah, aneh cadar yang menjadi pelindung bagi wanita. Malah dipandang hina. Mas yakin ini karena didikan orang tuanya. Masa Nono diajarkan jangan meminta maaf pada orang lain walaupun tahu dia salah. Mata Sirena membulat mendengarnya. Ya Allah, orang tuanya kok didik anak kayak gitu. Sih, bisa-bisa anaknya nanti menjadi angkuh dan gak ada belas kasih. Ibu Nono udah meninggal, tersisa ayahnya. Mas jadi penasaran ayahnya itu siapa. Obrolan mereka terhenti saat tiba-tiba ponsel di atas nakas milik Ikram berdering. Ikram segera mengambilnya. Dari siapa Mas? Rafael mengirimkan pesan. Pasti masalah pekerjaan.
Sirena Bro kemudian berusaha berdiri dari pangkaun suaminya, tapi Ikram masih tetap menahan pinggangnya. Mas lepas, aku mau ke kamar mandi. 5 menit lagi, Mas ingin merasakan kehangatan tubuh kamu, sayang. Ikram berkata sambil membuka pesan yang Rafael kirimkan. Sirena akhirnya pasrah sambil menatap jarum jam yang terus bergerak tiap detiknya. Alis tebal Ikram mengernyit saat melihat isi pesan yang tidak ia duga sebelumnya. Bukan masalah tentang bisnis mereka tapi masalah lain yang lebih kacau. Kenapa ekspresi Mas natap ponsel kayak gitu? Apa terjadi sesuatu? Sirena mengubah posisi duduknya agar bisa jelas melihat wajah suaminya. Ikram hanya diam, segera Sirena merebut ponsel suaminya kemudian melihatnya. 1 menit, 2 menit. Sirena menjatuhkan ponsel suaminya saat membaca rentetan pesan dan foto-foto yang kakak iparnya kirimkan. Ya Allah, ternyata Mas punya fans fanatik. Ikram memungut ponselnya kembali, kemudian dia memeluk erat pinggang istrinya. Hal itu agar hatinya tenang, sebab sekarang rasanya amarahnya ingin meledak. Mas kenapa diam aja? Lihat foto-foto Mas, banyak yang akun ini ambil. Dia seperti terobsesi pada Mas. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya ada orang seperti itu. Tidak perlu kamu pikirkan, sayang. Mas akan melaporkan ke kantor polisi. Akun ini bisa kita hapus dengan bantuan Kang Abdul. Reaksi Mas tenang banget. Ini loh fans fanatik Mas. Besar kemungkinan dia yang mengirimkan pesan malam itu dengan mengatasnamakan Kumala. Aku hanya takut terjadi sesuatu pada keluarga kecil kita. Ikram sebenarnya juga sama takutnya, ternyata ia memiliki fans fanatik seperti itu. Namun ia mencoba tetap tenang. Jika sama paniknya dengan istrinya maka istrinya akan semakin panik. Lah harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Inilah kenapa Mas benci sosial media. Walaupun sosial media memiliki sisi positifnya, tapi banyak ke negatifnya. Mas akan tuntut pemilik akun ini karena telah meresahkan. Foto-foto wajah Ikram benar-benar terlihat jelas, seperti menunjukkan paras pria itu yang begitu sangat tampan. Banyak para pengikut akun yang diprivasi ini. Dan semua adalah orang yang mengagumi Ikram. Aku nggak terima wajah Mas menjadi bahan tontonan para wanita itu. Lihat komentar yang Kak Rafael kirimkan. Darah Sirena rasanya ingin mendidih, banyak komentar yang mengagumi keindahan dari wajah suaminya. Bahkan ada yang bermimpi menikah dengan Ikram. Parahnya lagi ada yang bersitubuh dengan Ikram. Kenapa ada orang yang seperti itu di dunia ini? Ini sama saja menurunkan harga diri mereka sebagai seorang perempuan. Sial, Sirena sebagai seorang wanita pun merasa terhina. Bisa-bisanya mereka berkomentar seperti itu. Udah jangan dibaca, sayang. Itu hanya akan membuat kita tersulut emosi. Ikram merebut ponselnya. Tenangkan diri kamu, sekarang ambil wudhu. Mas akan menghubungi Kang Abdul untuk minta bantuan. Tapi Ikram mencium kening istrinya dalam-dalam lalu mengelus pipinya. Ambil wudhu. Sekarang, nanti Mas nyusul. Hah, baiklah. Ikram memandangi punggung istrinya yang menghilang dari balik pintu kamar mandi. Kemudian ekspresi lembutnya itu berubah menjadi dingin. Dia segera menghubungi nomor Kang Abdul. Assalamualaikum, Kang. Ini saya Ikram, bisa saya minta tolong? Tolong carikan orang pemilik dari akun Instagram, Sri Sah Ikram secepat mungkin. Setelah akan ketemu orangnya, hapus akun itu, jangan biarkan satu foto pun terlewatkan. Ikram mengakhiri teleponnya saat Kang Abdul menyanggupinya. Dia memijat kepalanya yang terasa pening. Bisa-bisanya saya dihadapi dengan situasi seperti ini. Ini benar-benar menguji kesabaran saya.